Mas Andi sudah hadir nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantang Kumaha sekali. juragan, sampurasun. Wah, rampes. Di mana posisi sekarang ini? Kok sengaja di pinggir ini duduknya atau gimana? Iya, bosan di tengah. Oh, bolehlah. Ini ditemani ini nih, lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan bunganya bagus, ah. Ya, ini spesial. Pendamping waktu siaran. Alhamdulillah sehat, Mas Andi. Barakallah sehat, ah. Terima kasih ini diajak bincang-bincang santai. Alhamdulillah kemarin Kak siapa tuh? Kak Anies sudah, waduh sambutannya luar biasa. Iya, Dan bagus besok, sekali Pak Gub. Kita ikutin kemarin waktu sama Agim minggu lalu ya. iya. Besok Kang Emil, insya Allah. Wah, Pak Gub. Ya, insya Allah Rabu. Besok pas jam segini juga jam 8. Ini bincang-bincang kita mah relax aja, santai. Yang penting mah mengisi waktu dengan sesuatu yang nambah iman dan nambah manfaat. Sehat keluarga semuanya? Sehat, salam dari Mbak Nur buat AA dan keluarga. Tadi kita lagi bebenah foto-foto, kan ini kan di rumah aja banyak waktu. Terus ada foto kita berdua tahun 2000. Wah, zaman masih muda ya. Baik, Mas Andi, nggak apa-apa ya, bebas bertanya nggak nih? Bebas, bebas. Kalau kurang berkenan, jangan dijawab ya. Iya. Nah, kemarin kan ini mah lintas takdir yang mengingat takdir. Sempat jadi wakil gubernur, sempat jadi calon wakil presiden, meniru sekali. Dan sekarang situasinya seperti ini. Bagaimana dalam pikiran Mas Sandi tentang episode-episode itu? Halo? Wah, beku nih. Ya, mengalir aja, nikmati prosesnya, dijalankan sebagai ibadah. Ini ada yang mau say hi nih. Tunggu dulu, ini suaranya putus-putus nih, putus-putus. Mas Andi, tenang. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Iya, tadi. Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Iya, ini saya ini agak putus-putus, Mas Andi. Iya, sinyalnya kurang bagus karena Faisal nggak percaya apa yang saya sampaikan tadi. Kita mau pindah ke ruangan, tapi tadi ada Pak Wagub yang baru, Pak Ariza Patria, ada di ruang satu lagi. Saya minta Pak Wagubnya pindah sebentar, A. Ya, boleh. Sekedap. Tapi ininya memang internet di ruangan ini kurang bagus. Ada yang paling bagus di satu ruangan itu. Saya minta beliau berpindah ruangan gitu, A. Jadi tadi kembali lagi menjawab, sangat mengalir saja, dan ya sudah jadi keputusan yang di atas, karena yang ngajarin juga bahwa kekuasaan itu milik Allah. Jadi Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan kalau misalnya belum takdirnya ya kita ya lalui aja, kita berikan yang terbaik, dan mudah-mudahan jadi pengalaman dan jadi kontribusi kita pada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa dan negara. Apa hikmah yang bisa didapat dan keluarga? Tadi kita lagi bebenah foto-foto, kan nih hikmahnya banyak, A. Jadi pertama, manusia berusaha, Allah yang nentuin. Nomor dua, bahwa ya hidup itu nggak usah terlalu serius-serius amat lah, nggak terlalu senda gurau. Hidup itu sebetulnya banyak yang ya ini kan bukan tujuan akhir kita. Dan saya berharap sih bahwa dari pelajaran kemarin di 2017 Allah kasih
amanah, 2017 Pilgub sama Pak Anies, 2019 sama Pak Prabowo. Allah nggak kasih amanah, tapi kasih amanahnya ke Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Saya dikasih amanah ada di luar pemerintahan, bantu-bantu teman-teman mau mulai bisnis, UKM-UKM. Ya ada tugasnya masing-masing, jadi ya disikapinya ya nggak usah terlalu serius lah. Itu menurut saya yang banyak belajar juga dari AA bahwa hidup itu kayak roda, sekali di atas, sekali di bawah. Kemarin ini lagi di atas, ya harus banyak bersyukur. Sekarang lagi nggak punya tugas, ya bersyukur juga. Dan ya alhamdulillah masih terus dikasih kesempatan kontribusi untuk kebaikan kita semua, kan belum tentu semuanya harus bertugas di pemerintahan gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, ini kita ngobrol kan kemarin waktu jadi capres, waduh, kemana-mana gitu ya. Wah, di riweuh. Mungkin sekarang beda lagi suasana. Gimana suasana hati dengan semua itu? Suasananya hampir sama ya. Jadi waktu jadi capres kan ya harus jadi pusat perhatian gitu, dan banyak dikawal, banyak diatur kiri kanan, mesti ini. Sekarang bebas ya, dan alhamdulillah ya nyikapinnya juga penuh dengan rasa syukur ya, karena waktu dulu ngelihat proses demokrasi ini ya ternyata pas akhir-akhirnya juga kita ujungnya bersatu lagi, jadi nggak usah terlalu disikapin sampai saling membenci gitu loh. Jadi buat saya sih, saya juga sekarang banyak kasih masukan ke pemerintah, apalagi lagi COVID-19 ini, saya lihat sudah saatnya kita justru bersatu padu gitu loh, karena ini peperangan melawan wabah pandemi, seluruh elemen bangsa mestinya saling bahu-membahu, jangan saling menyalahkan. Dan justru ini kesempatan juga nih, nggak pernah-pernahnya nih 1 bulan sholat 5 waktu berjamaah sama keluarga. Dulunya jadi suatu kemewahan, tapi ternyata Allah sekarang dengan ini kasih pengalaman-pengalaman yang saya selama ini merindukan gitu, karena selalu sibuk, dulu jadi pengusaha, keliling dunia melulu, jadi di pemerintahan juga sibuk, nggak pernah ada waktu. Sekarang justru banyak waktu, punya kesempatan baca buku, sekarang banyak baca buku, ikut kuliah-kuliah umum, dan alhamdulillah ini jadi berkah juga sih. Jadi sekarang slow down, and begitu kita slow down, banyak sekali hal-hal yang tadinya kita nggak apresiasi, sekarang bisa kita apresiasi gitu loh. Jadi bahwa dulunya nggak terlihat gitu loh, kesulitan-kesulitan yang ada di luar kita banyak mikirnya tentang diri kita, gimana sukses menjadi kandidat, mencalonkan diri, bicara tentang diri sendiri, saya ini, saya ini, saya ini. Sekarang ya saya justru harus mulai refleksi diri dan melihat gitu, ternyata banyak sekali orang yang lebih harus dibantu, lebih banyak harus kita kasih solusi, kita kasih akses, dan ya alhamdulillah ini jadi kegiatan baru kita. Dan dengan COVID-19 ini malah banyak terbuka beberapa kesempatan untuk berkontribusi kepada umat, kepada masyarakat. Ya alhamdulillah lah. Baik, baik. Alhamdulillah. Jadi ternyata hidup ini memang ada yang punya dan diatur ya. Kita stres itu kalau megang kepada keinginan kita. Tapi kita akan menikmati kalau kita megang kepada apa yang terbaik menurut Allah, betul? Dan ternyata dipuji-puji, dihargai, dijaga, itu teh capek, betul? Betul. Waduh, lihat dulu, waduh capek sekali. Untung kampanyenya tidak 5 tahun ya.
Untung tadi barusan ketemu Pak Wagub yang baru, kan Ya. gantian sekarang dia yang dikawal. Tapi karena kawan juga ya saya bilang sama seperti bilang tadi, ini 2,5 tahun, nggak pernah akan ngerasain lampu merah. Tapi sekarang saya ngerasain lampu merah. Dulu waktu jadi pejabat mah lampunya hijau melulu, mau lewat dihijauin gitu loh sama dinas perhubungan, sama polisi yang ngawal. Ya sekarang menikmati gitu loh bahwa ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan justru kalau kita nggak memiliki sesuatu itu, justru kita jauh lebih mengapresiasi apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Masya Allah, memang berapa banyak yang punya sofa bagus tidak pernah didudukin saking sibuknya, ya nggak? Berapa banyak yang begitu banyak Allah berikan, tapi nyaris kita tidak menikmatinya karena terlalu sibuk. Dan sekarang kelihatannya Allah memberi kesempatan untuk menikmati banyak hal yang selama ini kurang ternikmati. Di antaranya waktu luang untuk belajar. Juga jadi senang sekali nih sekarang banyak waktu untuk belajar, evaluasi diri, apalagi sekarang sulit sekali keluar ya. Maka dan sebetulnya kalau banyak keluar juga sebetulnya bisa jadi banyak dosa, banyak ngomong, banyak melihat, banyak mendengar yang tidak perlu didengar. Ngomong juga jadi dilebih-lebihkan. Wah, dosa sekarang mah lebih irit. Betul begitu? Baik. Betul. Dan saya juga jadi banyak waktu ngeliatin video-videonya AA tuh keliling-keliling nganterin Itu mah di sini aja dekat cuma beberapa kali itu mah. Hanya karena itu aja jadi viral, jadi kayak yang soleh. Tapi itu mengedukasikan itu di awal-awal. Dulu juga kita bingung gitu nih karena ada yang bilang tetap boleh keluar rumah ke masjid dan lain sebagainya. Terus AA dari pertama udah kasih tahu bahwa ini referensinya seperti ini, jadi membantu. Jadi buat kita di keluarga kita juga rasanya agak janggal gitu ya, harus beribadahnya justru di rumah. Tapi ya inilah merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan. Kita pahalanya insya Allah nggak hilang. Mau masuk bulan suci Ramadan ya kita mulai adaptasi ke new normal nih ya, yang saya sebut sebagai keadaan realita baru gitu. Dan ya dalam setiap perubahan kan ada rasa tidak nyaman. Tapi lama-lama insya Allah mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Ya memang yang paling jadi masalah itu sebetulnya bukan kenyataan. Yang paling jadi masalah itu tidak mau menerima kenyataan. Tidak ridho dengan episode yang memang sudah digariskan. Ini kan Allah sudah menghendaki kita seperti ini. Yang paling menderita itu yang tidak mau menerima. Dan kalau kita ingin membuat nasi spesial, tapi ternyata kebanyakan air jadi bubur, ya terima, tinggal bagaimana cari ayam, cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial, gitu kan? Nah, kita mah punya uang mungkin ya, punya tabungan, Mas Andi mungkin tabungannya banyak, tapi ini banyak. Ada berapa sih karyawan, Han? Banyak tabungan nggak tahu juga, udah jarang cek sekarang. Iyalah, dicek Karyawan juga percuma makan segitu-gitunya. betul betul. Dan ternyata begitu kita banyak di rumah kan, ya sekarang apalagi ngebantu UMKM, pesen makanan itu dari warteg. Kita punya gerakan, salah satu gerakan kita sama teman-teman ACT membantu UMKM di sekitar kita. Ternyata ya makannya begitu-begitu juga, cuman 3 kali sehari. Ya mau bagaimana juga punya tabungan sebesar itu, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh makan di restoran. Jadi ya insya Allah saya memikirkan sekarang nasib bukan hanya 30.000 karyawan di grup kita ya, tapi kan ada jutaan, ada 65 juta UMKM, ada berpuluh-puluh juta pekerja lepas harian yang lagi ngadapin situasi ekonomi berat. Jadi ikut mendoakan, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti kita bisa keluar dari COVID-19 ini tentunya dengan penuh ketabahan, meningkatkan iman dan takwa kita. Oke, sekarang kita lebih fokus ya, tadi tentang masa lalu, sekarang ini nih,
kan situasi faktanya secara syariat itu banyak saudara-saudara kita yang sedang mulai gelagapan nih. Apa yang terpikir oleh Mas Sandi yang realistis yang bisa kita lakukan selain kita memberikan ya tunjang pemberian ada makan siang dan sebagainya, apa-apa yang realistis yang sudah dilakukan sekarang tuh? Jadi kita ada beberapa kegiatan dengan relawan, ya tentunya kita menyadari pemerintah penuh keterbatasan. Jadi saat ini kita janganlah marah-marahin pemerintah, karena justru dalam COVID-19 ini kita harus berada di atas segala kepentingan. Sambil minum ya, punten. Oh, saya juga mesti minum. Mana ininya, infuse waternya? Ada. Ya, pertama-tama, satu, saya lihat ada dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek ekonominya. Yang paling konkret yang bisa kita lakukan dalam aspek kesehatan kita adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan. Jadi kita punya kegiatan sebetulnya memberikan akses APD kepada yang medical grade ya, yang medical grade kepada para, kalau ini kan peperangan ada tentara-tentaranya. Tentara-tentaranya itu yaitu para tenaga kesehatan, para petugas medis. Nah mereka ini kalau perang nggak dikasih peluru, nggak dikasih senjata, ya mereka pasti akan tumbang. Jadi kita sediakan APD ini, ada beberapa kegiatan dan tadi kita sudah menyerahkan bantuan ke teman-teman di ID. Terus dari aspek kesehatan, edukasinya juga yang simpel-simpel aja seperti ini, pakai masker. Masker ini masker kain buatan dari UKM OKOC. Ini juga kita bantu bagikan karena banyak sekali masyarakat di luar sana yang bisa terselamatkan kalau kita memasalkan penggunaan masker ini, hand sanitizer dan lain sebagainya. Lanjut dari setelah itu di aspek ekonominya. Kalau aspek ekonominya ini ada bantuan pemerintah yang akan digulirkan, tapi ternyata pasti akan terlambat sampai atau kurang. Jadi menurut saya ini kesempatan para masyarakat untuk berkontribusi apa adanya. Pada saat ini yang punya kecukupan bisa memberikan kepada yang membutuhkan, dan itu nggak usah ya yang besar-besar, yang kecil-kecil juga akan sangat membantu. Jadi saya ngelihat apapun yang kita lakukan, kontribusi yang kita lakukan bisa. Dan untuk teman-teman yang kebetulan punya UMKM, saya sekarang membuka kelas bagaimana bisa mereka menghadapi krisis ini. Kelas-kelas ini mengajarkan mereka untuk survival through ecosystem, di mana kalau kita berjejaring, saya percaya silaturahim kita walaupun dengan online ini, di balik setiap silaturahim itu ada rezekinya masing-masing. Jadi agar mereka tetap semangat, kita berikan motivasi dan hal-hal yang kecil sebetulnya yang dibutuhkan. Jadi memang sedikit kalau dilihat, tapi menurut saya kita Indonesia itu dinilai indeks kedermawanannya yang tertinggi di dunia. Jadi kalau memang banyak yang mengkritisi penanganan kita terhadap corona, tapi kalau mengenai kedermawanan masyarakat Indonesia ini mengundang decak kagum dan pujian-pujian dari dunia internasional, karena Indonesia punya masyarakat yang sangat peduli dan sangat gotong royong. Punya pengalaman, karena banyak juga jamaah yang menitipkan nasi bungkus biasa lewat, diantaranya lewat MT Aisyah. Mungkin Bang Sandi masih ingat kah? Waktu ketemu di rumah sakit, bagi-bagi ya, luar biasa MT Aisyah ini. Nah, kebagian ngirim, mau pindah. Ya ini pindah ini. Ya habis kalau nggak dipindahin ini orang nggak keluar-keluar ini. Orang-orangnya Wagub baru nih. Coba keluar dong tolong. Ayo dong, udah dong. Waduh, kan udah ribut terlalu lama.
Waduh, Cing, jangan galak atau tenang, tenang. Sekarang bagus signalnya di sini, A. Bagus, bagus, bagus. Kelihatan ngemodal sekarang, ya. Tadi itunya lemot, sinyalnya lemot. Iya, iya. Jelas nggak nih? Mah ganteng, jelas. Ini tadi saya ada foto, nggak tahu ini mau diangkat sama, ini mau kasih Dah, lihat foto waktu 20 tahun yang lalu, ganteng-ganteng. nggak usah malu, udah nggak ada perlunya, nggak ada perlunya. Ada fotonya sama Mahathir. Saya punya, nanti saya kirim. Karena sekarang banyak, kita kan ngeliat-ngeliat nih, banyak waktu di rumah, foto-foto lamanya yang sama yang dulu sama Pak Mahathir, ya, Pak Masya Mahathir. Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan, ini penting nih. Jadi ada aspek kesehatan dan ada aspek ekonomi. Dan kemarin punya pengalaman pada waktu kirim itu titipan ya, kirim ke tunanetra, hebat. Mereka berkata begini, kan ada yang dikirim, lalu kata beliau begini, saya sudah dapat kiriman, kalau bisa kirimkan aja ke teman-teman saya. Padahal kirimannya juga tidak seberapa untuk beliau itu, tapi lebih mengutamakan teman-teman tunanetra lainnya. Dan ketika ada yang dikirim, beliau langsung ngasih tahu, teman saya itu, betapa orang yang dalam sulit juga sangat memikirkan kesulitan yang lain. Ini menakjubkan ini, ya. Berarti memang kedermawanan bangsa kita ini, bahkan bukan hanya yang punya, yang tidak punya juga sangat ingin membantu sesamanya. Ini luar biasa. Nah, dalam situasi begini, tadi Mas Andi dengar mengadakan kursus apa? Emang ada usaha yang bisa dibangkitkan dalam keadaan semi download ini? Download lockdown. Jadi yang terjadi sekarang kan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau bahasa gampangnya ini di rumah aja atau jaga jarak gitulah. Nah, berarti kan dari segi permintaan konsumen yang biasanya 100 pasti akan turun menjadi 50. Dan yang tadinya banyak UMKM ini bisa memiliki transaksi yang menghidupi mungkin 4-5 karyawan, sekarang jeblok. Jadi saya sampaikan sekarang, di saat COVID-19 ini, nggak semua bisnis mati. Ada beberapa bisnis yang ya memang nggak banyak ya, tapi banyak bisnis yang justru mengalami peningkatan. Pertama adalah yang mensuplai alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan, layanan kesehatan itu naik semuanya. Mulai dari masker, sampai ke sarung tangan, yang mensuplai alat pelindung diri, yang mensuplai hand sanitizer, itu semua habis. Vitamin-vitamin habis. Tadi kita sama ID, apotek-apotek itu semua kebanjiran order. Hydroklorofin yang dipercayai untuk bisa menangkal virus habis. Juga beberapa obat-obat, sampai obat-obat yang berkaitan dengan suplemen. Jadi semua vitamin habis. Nah, ini adalah satu peluang yang bisa dikerjakan oleh UMKM. Jadi UMKM kalau nggak punya barang bisa jadi reseller. Saya tadi juga sempat bicara sama teman-teman di Tokopedia dari e-commerce. Sekarang e-commerce untuk beberapa produk tertentu, makanan dan minuman juga naik karena ini kebutuhan sehari-hari. Lagi-lagi kalau kita nggak punya produknya, kita bisa menjadi reseller. Terus juga untuk bahan-bahan pangan sehari-hari, bawang merah, jahe, semua itu habis sekarang. Ini juga merupakan peluang bagi para pengusaha untuk pivot, untuk masuk ke sektor-sektor ini. Nah, karena kita work from home, dan tadi kita sudah lihat ada di satu ruangan saya, jelek sekali, sinyalnya pindah ke ruangan sini jauh lebih bagus, berarti sekarang permintaan terhadap produk-produk yang mendukung work from home ini juga meningkat secara tajam. Mic sekarang, speaker, wifi, webcam, pokoknya semua habis semuanya. Itu sekarang semua mau bekerja dari rumah. Nah, berarti konsepnya itu ada 5 menurut saya. Yang pertama, UMKM dalam keadaan sekarang tenang, slow down.
kalem, jangan panik. Jadi menghadapi badai ini yakinlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tenang, badai itu jangan dilawan. Kalau ada ombak kencang, punya usaha itu menepi. Kita jangan menerjang, karena kalau kita nerjang, kita akan kehabisan tenaga, kita akan hanyut. Kita tunggu sampai selesai badainya. Kedua, saya titip, ini kesempatan kita invest in yourself. Kita tingkatkan pengetahuan efisiensi kita terhadap usaha-usaha kita. Mungkin usaha properti pasti jatuh. Travel agent, umroh, haji pasti jatuh. Tapi travel agent, umroh, haji itu punya aset. Asetnya apa? Database. Database customer-customer yang tadinya mau berangkat umroh dan haji. Ini pasti dari kelas menengah. Ini bisa kita kerjasamakan dengan yang punya produk-produk kesehatan. Kita bisa membantu mereka menyalurkan produk-produk tersebut ke database kita, atau kita ajak database kita ini yang tadinya siap berangkat untuk umroh haji untuk ikut berdonasi, berkontribusi untuk mendukung penanganan daripada COVID ini. Ketiga, saya tadi bilang bahwa ekonomi berbasis silaturahim itu akan mendapatkan satu tempat pada saat-saat krisis seperti ini. Karena kalau kita bersama-sama berhimpun, ini kita akan mampu menghadapi situasi yang sekarang saya sebut sebagai new normal atau realita baru. Keempat adalah adaptasi. Hidup ini penuh perubahan. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, kita akan tertinggal. Jadi ini kesempatan juga Allah memberikan kita untuk beradaptasi. Kalau dulu belum digitalisasi, ayo kita digitalisasi sekarang. Dulu belum masuk ke online, ayo kita masuk ke online. Ini adalah kesempatan kita masuk dengan dipercepat ke revolusi industri 4.0. Dan terakhir, ini kesempatan kita juga untuk berhemat, untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak terlalu perlu. Cash is king pada saat krisis. Dana tunai itu betul-betul harus kita prioritaskan untuk hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat penting. Misalnya kewajiban kita kepada karyawan yang paling ada di strata ekonomi terendah itu jangan kita tunda-tunda. Kewajiban kita untuk mungkin membantu supplier yang paling kecil itu juga jangan ditunda. Tapi kalau kita bisa ngomong sama manajer-manajer kita yang selama ini mungkin udah sempat menabung, mungkin pada saat ini mereka berkelapangan untuk berbagi agar teman-temannya yang ada di level OB, security, dan lain sebagainya dipenuhi kebutuhan mereka, karena mereka ini yang paling terdampak. Nah, ini adalah kiat UMKM, karena saya yakin justru kalau kita pada saat berkesempitan kita bersedekah, ini adalah memperbesar peluang kita untuk keluar dari krisis ini lebih cepat. Begitu, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama pebisnis juga. Memang situasi begini Allah menginginkan kita punya suasana baru ya di dalam diberi kesempatan kreatif lah ya. Lihat ini tukang-tukang sayur juga kreatif sekali sekarang. Mereka bahkan sudah menyediakan satu set sayuran yang ikannya sudah dibersihkan, yang bawangnya sudah dikupas. Ini lebih canggih ya, luar biasa. Jadi artinya kalau kita yakin bahwa ini kejadian wabah ini terjadi dengan izin Allah, dan bagi orang yang beriman itu suatu kebaikan, diberi nikmat dia bersyukur, syukur kebaikan, diberi ujian dia bersabar kebaikan, dan pasti Allah menginginkan sesuatu dari kita ya, bahwa mungkin Allah menginginkan kita kumpul, Allah menginginkan kita bisa belajar, bisa tafakur, bisa merasakan rindunya ke masjid. Jadi jangan terlalu fokus ke COVID-nya saja atau sambil ngitung-ngitung terus korban yang datanya juga belum tentu tahu benar, akurat, lengkap. Lebih baik bagaimana saat yang sama kalau nasi jadi bubur jadi bubur ayam spesial gitu ya. Betul. Boleh cerita sedikit ya.
ini karyawan kan ada MK Travel, kita juga sekarang tidak ada umroh, tidak ada kemana-mana, tidak ada haji. Lalu apa yang dilakukan oleh karyawannya selain upgrading kemampuan, jualan persis sekali yang dikatakan tadi. Kan kita juga ada MK Afiat, madu laku, habatus soda laku, jualan semuanya harus jadi jualan, dilatih belajar online dan ternyata menghasilkan. Betul itu database ya, karena kan ada puluhan ribu jamaah yang pernah umroh dan haji, itu pun ternyata ada rezekinya dan dengan kreativitas sedikit maka punya pengalaman seperti itu. Mantap ya. Baik, ada lagi nih. Kalau gitu saya mau buka forum tanya jawab aja lah ya, Faruk. Punten. Rajin bunga di Pasar Rawabelong di Jakarta A. Kan semenjak COVID ini nggak ada pernikahan, nggak ada wisuda, nggak ada juga perayaan-perayaan peresmian. Sehingga bunga-bunganya itu pada nggak laku, banyak yang tutup dan lain sebagainya. Nah memang mereka mengalami pukulan yang duluan daripada para pegiat UMKM yang lain. Ada ini saran paling atas saja dibuka. Ya, saran atau maupun doa nggak dari AA nih buat Pak Aji, Bu Hikmah di Rawabelong yang ikut dalam kajian ini, mereka semua penggemarnya AA. Kalian juga didoakan para pengrajin bunga ini yang kalau saya waktu itu ya nggak, saya punya beberapa metode gitu, tapi kayaknya belum terlalu cocok buat para pengrajin bunga ini. Silakan Mangga. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari pengrajin bunga. Memang AA dari bicara bahasa agama dulu ya, bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan, surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah lengkap rezekinya. Jadi kita harus bulat sekali yakin bahwa kita itu sudah diciptakan dengan rezekinya. Jadi jangan sampai gara-gara COVID ini kita jadi lupa ke Allah yang sudah menjamin kita puluhan tahun. AA 58 tahun lebih sekarang nih. Masa 58 tahun terjamin, baru juga ada sebulan ini kita jadi ragu kepada jaminan Allah ini. Di dalam rahim kita juga nggak tahu apa-apa, beres rezekinya. Waktu bayi hanya bisa oeng-oeng begitu, nangis juga beres rezekinya. Dan sampai saat ini pun beres. Ini adalah ujian. Mungkin Allah menyimpannya dalam bentuk tabungan. Jangan berat ngeluarkan tabungan. Aduh sayang nih, saya nggak ada penghasilan jadi harus ngeluarin tabungan. Lah tabungan itu kan disiapkan oleh Allah untuk dikeluarkan sekarang. Memang mau dikemanakan tabungan ya. Jadi kan ada yang jadi berat sekali ngeluarin tabungan. Justru Allah menyiapkan tabungan itu untuk dipakai sekarang. Itu pun rezekinya. Jadi jangan merasa prihatin. Mantap ya makan tabungan. Tabungan saya habis. Nanti biasanya ada jurus kedua, manset namanya ya. Makan aset. Udah mulai yang nggak produktif. Jual, aduh saya sayang sekali, jual motor kesayangan, itu udah mau apa dipakai, enggak ya, tapi harganya turun, ya enggak apa-apalah nyenengin orang, mau harga mahal ya enggak ada yang laku. Jangan berat juga ngeluarin aset, karena aset itu juga sudah disiapkan untuk saat sulit seperti ini. Nah ini kadang-kadang kita kalau nggak ada penghasilan tuh jadi pelit, jadi susah, jangan ragu-ragu, nanti ada lagi ya. Jadi mantap. Yang kedua apa? Manset ya. Kalau yang ada aset, saya asetnya cuman apa? Ada juga sepatu-sepatu bekas, sih jual aja nggak apa-apa daripada mubazir. Ini jangan berat untuk begini hadirin, karena ada yang dia mempertahankan barang, padahal barang itu disiapkan Allah untuk rezeki dia ya. Banyak barang yang tidak kepake, mubazir, ditahan terus, dipakai enggak, juga jadi makan berat. Nah, padahal ini sebetulnya rezeki dari Allah juga. Nah, kalaupun memang sudah tidak ada begitu,
kita ikhtiar belum dapat, biasanya ini yang agak berat, matang, yang makan hutang. Tapi orang yang ngutangin kita juga Allah yang ngegerakin. Misal kita udah usaha ini nggak bisa, terus ada orang, ya sudah saya modalin aja dulu ya. Itu syukuri ke Allah karena dia itu digerakkan oleh Allah bisa menjadi jalan asal niatnya baik. Jadi jangan melupakan Allah kalau ada yang memberikan fasilitas seperti ini ya. Gunakan sebaik-baiknya, insya Allah nanti pada waktunya ada lagi kok rezeki itu. Jangan dipersulit dengan pikiran yang hanya ngitung penghasilan aja. Kalau emang pemasukannya oleh Allah lagi ditutup, ya manfaatkan yang ada ini. Nah, amalannya adalah wasna'inu bisabri wassalah, sabar dan sholat. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, tidak uring-uringan, tidak ngerasullah, tidak putus asa, dan sholat ini ya harus lebih banyak sujudnya. Saran Asi minimal 40 rakaat sehari, 17 fardu, 12 rawatib, tambah tahajud, kalau perlu tambah sholat lain. Ya. Kemudian istighfar. Nah ini dia kayak naik mobil kaca kotor. Mana yang kalau naik mobil kaca kotor hati tenang atau gelisah Mas Andi? Gelisah. Gelisah ya, karena tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Karena tidak bisa lihat jalan. Jalannya ada. Ada jalannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Mikirin jalan atau ngebersihin kaca? Pakai wiper. Ya, bersihkan kaca. Kalau kaca bersih, hati jadi tenang atau gelisah? Tenang, insya Allah. Jalan kelihatan atau tidak? Jelas jadi kelihatan. Nah, yang bagi-bagi rezeki gratis kelihatan tidak? Nah, itulah fadilah istighfar. Makin bagus istighfarnya, tobat. Nah, karena pertolongan Allah itu sudah tersedia di mana-mana. Hanya ketutup mata hati kita tuh oleh dosa-dosa kita. Rezeki mah udah ada, tapi dosa. Nah, ini kesempatan, waktu kita luang untuk ngebongkar aib dosa yang selama ini dengan kesibukan nggak kelihatan. Kalau bapak-bapak atau siapapun air mata taubatnya banyak, kebuka itu rezeki. Kan 3, waman aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau kita terus istighfar mohon ampun, satu, hati dilapangkan, tidak nyesek terus, pokoknya jadi blang aja. Kalau udah blang, ciri-ciri kedua adalah ada jalan keluar. Entah gimana ada, nah nanti ada rezeki yang tidak diduga-duga. Nah ada lagi yang ketiga nih, selain sholat, sedekah, juga banyak nolong orang. Ya, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah tuh selalu nolong orang yang senang nolong. Saya kan nggak punya uang, bagaimana bisa nolong? Oh, bisa dengan wajah baik nolong. Mau dengerin curhat orang nolong. Ngasih saran yang benar nolong. Mengangkutin sesuatu nolong. Waktu tahajud ngedoain juga nolong. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan ini. Asal kita pengen nolong orang. Oh, kita diam-diam mendoakan orang lain, itu malaikat tuh mengaminkan. Satu, diijabah karena diaminkan malaikat. Yang kedua, malaikat mendoakan yang sama kebaikan untuk kita. Jadi dalam situasi sesulit apapun, tolong orang lain, tolong orang lain. Karena Allah tuh akan membuka pertolongan bagi orang yang senang menolong. Jadi ayang ceramah nih. Tapi betul tadi kemarin waktu saya tanya, jadi persediaan kembang-kembangnya dikemanain, Bu Hikmah, Pak Haji, dan Bu Devi yang di Rawabelong. Oh ya udah dijadiin, disumbangin ke para peternak kambing. Rupanya kambing-kambing itu suka makan bunga. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan itu juga jadi tadi satu poin yang sampaikan, menolong peternak kambing, paling tidak dapat menjadi panganannya kambing. Ya itu pengalaman-pengalaman karena tiap hari saya diskusi sama teman-teman pengusaha kecil, juga para pekerja harian, ya kita mendengar cerita-cerita dari mereka, ya mudah-mudahan ini juga membuat kita semakin menjadi makhluk yang bersyukur gitu, bahwa Allah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Ya, pokoknya jangan lepas dari bersyukur, kayak dompet hilang ya.
kita jangan terlalu fokus ke dompetnya, kan udah hilang. Tapi fokus ke celana yang masih ada, baju alhamdulillah yang hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya. Gimana kalau celananya ikut hilang? Alhamdulillah nggak hilang sama sayanya. Pernah dengar nggak si Kabayan? Si Kabayan kan beli motor cicilan, pulang ke rumah, Iteng, lihat nih motor. Si Iteng masih di dapur. Enggak saya lagi sibuk. Akhirnya Kabayan gas, nggak mau keluar, turun tuh dari motor. Iteng, lihat dulu ini motor suamimu. Pas keluar, motor nggak ada. Aduh, itu si Kabayan bersyukur luar biasa. Kata istrinya, Kabayan, motor hilang kok bersyukur. Alhamdulillah, untung saya udah turun. Gitu ya. Ini kalau lemot, kalau nggak dia ikut hilang. Carilah peluang bersyukur dalam keadaan sesulit apapun juga. Nah, berarti ngerti kalau ketawa, karena ada yang diem aja sampai selesai. Jadi Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. Ini Sulaiman. Sulaiman, apa kabar nak? Assalamualaikum. Bingung, gimana sorbannya katanya. Oke, kita buka tanya jawab. Itu ada yang bertanya tuh, tapi faktor U nggak bisa baca. Siapa nih operatornya? Ini Siapa? Mau dari teks atau ini? Silahkan Pak Muhammad Imam Hidayat. Sudah dibuka akses untuk bertanyanya. Mic-nya diaktifkan Pak. Silakan Pak Imam. Sambil lihat-lihat ini yang nanya-nanya ke sini nih. Siapa? Silakan. Pak Imam masuk. Masuk Pak. Silakan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo A. Lebih dekat lagi Pak suaranya Pak, mic-nya Pak. Lebih dekat lagi Pak. Halo, saya dari Selatan, Sengkang, Kabupaten Wajo. Menanya, kan kita yang muda ini tinggal di rumah aja, disuruh di rumah aja, ya gimana di rumah aja itu bisa lebih bermanfaat, di samping bermanfaat bisa menolong juga amalan-amalan apa, kegiatan apa yang kita lakukan di rumah. Suaranya agak pelan ini. Ya, terima kasih Pak. Kadang-kadang nggak Mas Andi? Kedengeran ini dari saudara saya ini dari Wajo, dari Sulawesi Selatan. Pertanyaannya pada saat sekarang ini amalan-amalan aja apa saja AA yang bisa dilakukan untuk memperkuat untuk ketakwaan kita. Kalau A nyebutnya 5 1, tekad yang kuat dan bulat untuk mendekat ke Allah. Jadi kan tidak ada satupun yang bisa mengangkat semua ini selain Allah. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, musibah kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah apapun ini kecuali Dia sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibbu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki, dan Allah lah Ghafurur Rahim. Maka tekad kuat bulat, pokoknya saya pengen dekat dengan Allah. 2, perbanyak tobat. Apa Mas Andi yang kedua? Perbanyak tobat. Perbanyak tobat. 1, tekad kuat bulat. 2, perbanyak tobat. Pokoknya kalau nggak bisa ngeluarin air mata tobat, itu masalah besar. Kita sering menangisin masalah, itu mah nggak menyelesaikan masalah. Menangisi dosa penyebab masalah, itu solusi. Banyak. Mas Adi punya dosa tidak? Banyak, Banyak. Nah itu dia. Kalau nggak sampai menangisi dosa, itu masalahnya. Masalah yang kita hadapi kecil, kalau Allah nolong beres. Tapi nggak bisa nangis, itu masalah besar. Nangisin dosa ya. Kalau nangisin masalah, ya itu tidak jadi solusi. Yang ketiga,
jauhi maksiat. Ulangi. Perkuat tekad, perbanyak tobat, jauhi maksiat. Itu penting sekali ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pikiran, maksiat mulut. Karena setiap kali kita berbuat dosa, maksiat, itu langsung masang benteng, hijab antara kita dan pertolongan Allah. Makin banyak dosa, makin jauh, makin tebal penghalangnya. Yang keempat, tingkatkan taat. Ulangi. Tingkatkan taat. Ya, karena memang ketaatan itulah yang paling Allah sukai dari kita tuh. Dan yang kelima, tebar manfaat. Ulangi. Tebar manfaat. 1, tekad kuat dan bulat ingin dekat dengan Allah. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. 5, tebar manfaat. Udah nggak terlalu rumit. Kalau kita coba amalkan itu, Allah kan melihat apa yang kita lakukan. Ya, masalah terbesar kita tuh hati enggak ke Allah. Yang kedua, enggak mau tobat. Yang ketiga, rajin maksiat. 4, males taat. Dan yang kelima, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, enggak mau manfaat. Jadi kita bikin susah diri kita sendiri. Kenapa jadi AA yang ditanya nih? Ayo, bagus saya. Ada lagi Pak Ya, Faruk? sekarang coba pindah ke Ahwat A ya. Silakan. Siapa ini? Nur Ain Saiful. Nur Ain Saiful, Ahwat apa Bapak Ikhwan ini? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Silakan. Cek. Mana? Silakan. Atau Bu Lulu, silakan Bu Lulu Febriani, silakan mic-nya diaktifkan, sudah dibuka. AA beli ini webcam Brio, bagus kan? Bagus, pakai apa ini? Rahasia, kalah tuh punya Mas Andi burem. Iya, ini penerangannya kurang nih, kelihatannya mesti invest nih kita di penerangannya. Bagus sekali, terang. Terang, nih lihat tuh. Pakai lampu, pantesan. Demi membahagiakan. Ini ada lampunya. Silakan Bu Lulu. Ya. Sudah masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Ustaz dan Pak Sandi. Selamat malam. Saya Lulu. Ya, saya Lulu, mahasiswa dari Kota Depok. Saya tinggal di Depok. Saya memiliki pertanyaan untuk Bapak Sari dan Ustaz, untuk Ustaz. Pertanyaannya seputar tentang penghasilan harian di lingkungan rumah saya sih. Saya sih hanya sebagai pengamat di lingkungan rumah saya. Nah, banyak lingkungan rumah saya ini merupakan lingkungan yang ya padat penduduk, rata-rata ibu rumah tangga dan kerja setelah bukan. Para pegawai dirumahkan dan banyak yang kena PHK. Terkadang saya ingin membantu dan masih nggak tahu mau membantu gimana. Nah, bantuan dari kecamatan pun belum ada. Akhirnya banyak yang kesusahan. Mohon dibantu penyelesaiannya Pak. Nah, terusnya juga semakin hari semakin banyak juga yang selalu minta sumbangan mengatasnamakan kegiatan. Dan pengamen itu semakin berkeliaran. Itu bagaimana penanggapan dari Bapak dan Ustaz? Sekian. Terima kasih. Ya, gimana Mas Andi itu? Ya, baik Mbak Lulu. Memang di Depok ini juga sama seperti di beberapa kawasan Jakarta menjadi pusat penyebaran COVID-19 dan menjadi zona yang sangat perlu disikapi. Dan oleh karena itu juga dampak ekonominya sangat dirasakan oleh masyarakat dan tentunya banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Memang tadi yang sebetulnya yang disampaikan AA itu yang paling tepat karena pada saat sekarang ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Dan ya seandainya kita belum bisa bermanfaat bagi mereka,
dengan sumbangan kita atau kita nggak bisa berdonasi, ya tentunya kita bisa berbagi dengan cara yang lain. Jadi banyak sekali juga dengan menggalang dari beberapa kegiatan kita, ternyata banyak sekali masyarakat di wilayah Jabodetabek ini yang ingin berbagi. Saya sangat kaget ya, dan ini secara surprise itu saya betul-betul merasa bahwa ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang sangat peduli terhadap sesama. Jadi kalau misalnya Mbak Lulu belum bisa membantu secara berdonasi, ini saatnya juga mungkin untuk berkontribusinya bukan melalui donasi, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dengan tinggal di rumah saja udah mensupport sebetulnya. Dengan tetap mengikuti arahan pemerintah sudah ikut berjuang bersama. Jadi tenang saja, jangan terlalu khawatir. Untuk masalah keamanan ini, ya ini masukan juga ya, bahwa aparat keamanan pasti kalau ada krisis seperti ini, ada gejolak sosial, tapi inilah sama-sama pada saat dulu juga kita ikut saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan tiap-tiap lingkungan kita. Bu RT di sini juga sudah memulai mengingatkan kita semua pada saat ini untuk menjaga lingkungan kita, menjaga teritori kita, dan saya lihat ya mungkin ini juga kesempatan bagi kita lebih mengenal tetangga-tetangga kita, karena selama ini saya di Jakarta juga ada beberapa rumah yang saya nggak pernah kenal, padahal tinggal udah lebih dari 10 tahun di sini. Ini kesempatan juga kita kenal dengan lingkungan kita, dengan komunitas kita. Demikian Mbak Lulu, silakan. Ya, kalau kita melihat tetangga-tetangga yang benar-benar dalam kesulitan dan kita tidak bisa menolong langsung sendiri, kita tetap bisa menolong, yaitu dengan memberikan informasi. Kita tanya ke jaringan-jaringan, dan kita tetap aktif menginformasikan seperti yang dilakukan saat ini. Apalagi kalau ada data-data, kita pun membantu orang, tidak selalu harus kita yang mengeluarkan uang, tapi membantu dengan menginformasikan. Itu termasuk bantuan ya, karena ada orang yang tidak tahu, pengen menyalurkan, bingung. Seperti kemarin ada 1000 paket, ternyata itu juga bingung mau menyalurkannya, meminta bantuan. Nah, jadi tidak ada salahnya didata dan terus aktif di medsos untuk menyampaikan informasi ini. Allah Maha melihat, mudah-mudahan Allah menggerakkan nanti prosedur. Yang belum bisa ngaji, para guru ngaji juga sekarang kesulitan ya. Mulai buka online seperti ini, fasilitasi, bantu pulsa supaya bisa ngaji, dan kita jangan kikir ya. Tabungan diem aja teh mau apa, lebih baik dari tabungan kita dipakai, kalau ada ya, dipakai makan saudara kita, dipakai minum saudara kita, dipakai untuk ibadah saudara kita. Jangan sampai uang kita numpuk terus dan kita masih merasa tenang hanya karena kita makan. Jangan, itu bisa jadi musibah nantinya. Ayo terus pikirkan dan berbuatlah yang terbaik. Mas Andi, 2 menit lagi nih, ada pesan-pesan terakhir. Ini banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Ini ada 94 pertanyaan di Q&A-nya dan ada banyak sekali, ratusan yang di chat grupnya. Jadi saya mohon nanti teman-teman Pak Faruk, Dakwah Digital, untuk mungkin ditabulasi pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya ingin mengakhiri sesi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada AA yang sudah mengundang diskusi ngobrol-ngobrol santai hari ini. Memang kalau ditanya jujur, kita nggak akan tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Hanya Allah lah yang memiliki jawaban semuanya, karena dia sang pemilik semua jawaban. Tapi kita tugasnya adalah terus berikhtiar. Saya berikhtiar dengan segala keterbatasan karena saya nggak ngerti medis, yang saya memiliki sedikit pengetahuan adalah di bidang ekonomi. Ini yang saya bagi, saya coba berdonasi juga, berkontribusi, tapi pasti tidak akan cukup
untuk menanggulangi ini kalau tidak kita kerjakan bersama-sama. Saya yakin kalau Allah itu tidak akan menguji satu kaumnya di luar batas kemampuannya. Pasti ada solusinya, dan di balik setiap kesulitan Allah janjikan kemudahan. Saya berangkat dari semangat tersebut. Pada saat ini sekali lagi saya mengingatkan para netizen dan para jamaah yang budiman untuk terus mengaplikasikan 4 kartu as, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cerdasnya sekarang adalah Allah berikan coronavirus, kita kerja cerdas dari rumah, kita gunakan digital platform, kita gunakan teknologi, kita juga kerja tuntas, jangan kita setengah-setengah, kalau kita diberi tugas, kita selesaikan, dan terakhir kerja ikhlas. Karena Allah tidak akan pernah menukar-nukar rezeki kita. Kalau kita berikhtiar secara totalitas, insya Allah, ikhtiar kita ini akan berujung kepada rezeki yang Allah sudah janjikan. Semangat semua, sukses untuk kita semua menghadapi coronavirus ini, dan hakul yakin kita pasti bisa mengatasi virus corona ini, dan insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi punya kerja keras, 4 kartu as ya, kerja keras, kerja apa tadi? Kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Boleh saya sedekah 1 kartu lagi, 1 kartu as, kerja berkualitas ya. Mudah-mudahan, karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh sangat suka orang yang ihsan, yaitu orang yang sangat berkualitas. Tentu saja yang dikatakan tadi adalah kualitas. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan dalam perbincangan kita kali ini ringan, tetapi banyak input-input yang entah di bagian mana dari perbincangan ini bisa menjadi bagian solusi dari Allah terhadap permasalahan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kita sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai yang maha mendengar, telah engkau dengar apapun yang kami sampaikan. Pilihlah ya Allah hanya yang benar dan yang baik yang kau hujamkan di hati para pendengar. Bimbing agar kami senantiasa terpaut padamu ya Allah. Jangan biarkan kami melangkah menjauhimu walaupun selangkah. Bulatkan hati ini hanya berharap dan bergantung padamu. Ya Allah, jadikan ujian ini membuat kami semakin mencintaimu dan dicintai olehmu. Amin. Semakin merindukanmu dan semakin dirindukan olehmu. Amin. Ya Allah, bukakan hikmah dari semua ini. Jadikan kami menjadi hamba yang benar-benar merunduk hamba-Mu ya Allah. Cukupkanlah Engkau bagi kami. Lindungi kami dari bala, fitnah, musibah, dari wabah ini, dari penyakit lahir batin. Ya Allah, angkat wabah ini. Ya Allah, gantikan dengan nikmat iman bagi hamba-hamba-Mu. Gantikan dengan nikmatnya taat padamu. Ya Allah, berikan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mengatasi semua ini. Karuniakan kesabaran, keikhlasan, kesehatan, dan keistiqomahan. Bagi yang sakit, sembuhkan ya Syafi'i. Bagi yang wafat, jadikan syuhada. Amin. Bagi kami semua, karuniakan sabar dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Andi yang baik. Salam untuk keluarga, para jamaah sekalian. Insya Allah kita besok dengan Kang Emil. Ini sudah lewat 4 menit, mohon maaf. Dengan Kang Emil, mudah-mudahan kita dapat hikmah lainnya. Mas Andi, terima kasih. Hatur nuhun pisan, sadayana hatur nuhun pisan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.